Ayo, semangat berbagi. Dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Toto Belajar Fisika. Kali ini kita akan membahas materi Fisika kelas 11 semester 1 tentang yang namanya dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya momen inersia. Oke, dalam bab dinamika rotasi ini ada dua hal yang harus kita pelajari dan kita kuasai, terutama untuk ke subbab berikutnya, yaitu momen gaya dan momen inersia. Nah, untuk momen inersia ini adalah suatu ukuran kelembaman, sulit atau mudahnya suatu benda untuk bergerak. Nah, dalam dinamika rotasi, geraknya adalah gerak rotasi, berarti gerak berputar. Dan dia ada dua arah, berputar searah jarum jam dan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, momen inersia ini adalah ukuran suatu benda atau ukuran kelembaman, mudah atau sulitnya benda ini melakukan gerak rotasi. Semakin besar momen inersianya, maka akan semakin sulit untuk benda berputar. Semakin kecil momen inersianya, semakin mudah benda itu untuk melakukan gerak rotasi. Di mana dalam momen inersia ini tergantung dari massa bendanya dan jarak partikel ke pusat rotasinya. Ya, jadi ini momen inersia, massa benda, dan jarak partikel ke pusat rotasi. Nah, momen inersia ini merupakan besaran yang menyatakan ukuran kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaannya. Pada gerak rotasi, momen inersia juga dapat menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut rotasi. Benda yang sukar berputar atau benda yang sulit dihentikan saat berputar memiliki momen inersia yang besar dan sebaliknya. Nah, dalam momen inersia ini kita akan punya yang namanya sumbu putar. Nah, kita akan memiliki yang namanya sumbu putar. Nah, kalau sumbu putar, ingat ini sumbu putar, dia bentuknya berupa garis. Jadi sumbu putar berupa garis. Ini berupa garis, beda sama titik poros. Kalau titik poros dia berupa titik. Nah, dalam momen inersia ini kita punya bendanya yang bermassa dan dia berjarak R dari sumbu putarnya. Jadi semakin besar bendanya, semakin besar R-nya, maka semakin besar momen inersianya. Nah, untuk kali ini momen inersia ini kita bagi menjadi dua, yaitu momen inersia untuk partikel dan nanti momen inersia untuk benda kontinu atau benda homogen. Apa itu benda partikel? Oke, partikel ini kita anggap adalah suatu benda titik, jadi kita anggap aja benda titik. Dia tidak ada ukuran, tidak ada dimensinya. Jadi tidak ada jari-jari, tidak ada sisi, hanya berupa benda titik. Nah, untuk momen inersia partikel ini dirumuskan dengan I sama dengan mR kuadrat. M itu masanya, R itu jaraknya. Jadi kalau partikelnya misalkan cuma satu, maka M kali R kuadrat. Nah, yang perlu diperhatikan, R ini adalah jarak dari partikel menuju sumbu putar. Tetapi yang tegak lurus sumbu putar. Nah, tegak lurus sumbu putar. Tegak lurus sumbu putar. Nah, kalau partikelnya ada 3, berarti tinggal M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat dan seterusnya.
Momen inersia adalah besaran skalar, jadi dia tidak dipengaruhi oleh arah, jadi hanya punya besarnya saja. Nah, kalau dia banyak, makanya kita kasih pakai sigma seperti ini. Oke, kita ambil contoh untuk momen inersia partikel. Dua buah bola yang dihubungkan kawat, diabaikan masanya, disusun seperti gambar. Ada benda satu, anggap aja benda satu bermasa 200 gram, ada benda 2 bermasa 400 gram. Berarti benda 1 200 gram. Ingat, bermain dalam satuan internasional, dalam fisika itu massa itu kilogram. Gram ke kilo naik bagi 1000. Jadi tinggal 0,2 kilogram. Benda kedua bermasa 400 gram. Jadikan kilo bagi 1000 0,4 kilogram. Nah, yang mana R1? R itu jarak dari partikel, ini partikel 1 ke sumbu putar, tapi tegak lurus. Ini sumbu putarnya. Nah, karena sudah tegak lurus, maka 10 cm ini kita anggap sebagai R1. Kemudian mana R2? Jarak dari partikel 2 ke sumbu putar, tapi yang tegak lurus sumbu putar. Nah, 15 ini sudah tegak lurus, berarti ini R2-nya. Berarti momen inersianya adalah I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat. Tinggal kita masukin M1-nya 0,2 dikali 10 cm, jadikan meter, naik 2 bagi 100 jadinya 0,1 meter kuadrat tambah M2-nya 0,4. Nah, R2-nya 15 cm, jadikan meter 0,15 kuadrat. Kita kuadratkan 0,2 0,1 ini kan 0,01 atau 10 min 1 kuadrat dari 10 pangkat min 2 ditambah 0,4 0,15 boleh kita anggap aja sebagai 15 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan 225 10 min 2 kuadrat 10 min 4. Nah, kita samakan pangkatnya jadi 10 min 2 0,2 10 min 2 0,4 225 10 pangkat min 2. Nah, dari min 4 ke 10 min 2 maka ini jadi 2,25. Tinggal kita kalikan 0,2 10 min 2 tambah 2 dikali 2,25 itu 4,5 dikali 2 lagi berarti 9. Berarti kita punya di sini 0,4 dikali 2,25 itu adalah jadinya 0,9 kali 10 min 2. Karena ini bilangan pangkatnya sama, tinggal kita tambahkan 0,2 ditambah 0,9 sama dengan 1,1 10 pangkat min 2 kilogram meter persegi. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. 3 bola besi A, B, dan C bermasa masing-masing 0,2 kg, massa A 0,2 kg, massa B itu 0,5 kg, massa C 1 kg. Diletakkan pada titik sudut segitiga siku-siku ABC seperti pada gambar, berarti penyikunya di titik B. Yang ditanya adalah berapa momen inersia sistem terhadap poros garis putarnya AC. Jadi sumbu putarnya adalah garis AC. Jadi yang ini diputar seperti ini. Nah, ini kita putar. Berarti kita cari mana RA, mana RB, mana RC. Karena A ada di sumbu putar, maka RA-nya nilainya 0. Kemudian yang C sama, C juga ada di sumbu putar, maka RC nilainya 0. Lalu yang mana RB? Nah, RB yang mana? Apakah 3 meter, apakah 4 meter? Ingat, R itu dalam momen inersia adalah jarak dari partikel. Kalau RB berarti jarak dari partikel B menuju sumbu putar. Ini dia sumbu putarnya. Tapi tegak lurus. Nah, tinggal tarik garis dari partikel
ke sumbu putar. Nah, ini tegak lurus berapa? Kagak tahu. Ini namanya RB. Nah, berarti RB kita nggak tahu. Berarti kita cari dulu. Mencarinya ya kita pakai konsep matematika. Dalam matematika, yang namanya luas itu dalam segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Kalau kita punya alasnya 4, maka dalam segitiga ini tingginya adalah 3 dibagi 2. Nah, kalau kita punya alasnya 5, maka tingginya yang tegak lurus adalah RB dibagi 2. Maka luasnya sama. Jadi prinsip luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Tinggi itu yang tegak lurus alasnya. Berarti boleh kita coret, maka RB adalah 4 kali 3 dibagi 5. 4 kali 3, 12 dibagi 5. 12 bagi 5, 2,4 meter. RB-nya sudah dapat. Maka kalau gitu momen inersia untuk sumbu putarnya garis AC, karena ada 3 benda berarti MA kali RA kuadrat tambah MB kali RB kuadrat tambah MC kali RC kuadrat. Karena RA-nya 0, RC-nya 0, berarti yang berpengaruh tinggal si MB. MB-nya kita punya masanya 0,5, RB-nya kita punya 2,4 dikuadratkan. Berarti 0,5 dikali 2,4 kali 2,4 kali 2,4 ini berarti kita punya tinggal 0,5, berarti 5,76. Tinggal kita kali 0,5 itu setengah. Setengah dari 5,76 adalah 2,88 kilogram meter persegi. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, berikutnya kita punya momen inersia untuk benda kontinu atau benda homogen. Nah, untuk mencari momen inersia benda kontinu atau benda homogen, kita punya bentuk indahnya. Momen inersia I adalah integral R kuadrat dikali dm. Nah, ini tidak Bapak turunkan untuk semua benda. Bapak munculkan beberapa benda homogen yang sering keluar. Yang pertama yaitu silinder tipis berongga. Momen inersianya adalah mr kuadrat. Dimana lihat sumbunya, ini sumbu putarnya, ini berjarak r, berarti dia di tengah-tengah. Contohnya seperti paralon tipis. Kemudian kita punya silinder pejal, maka momen inersianya ini setengah mr kuadrat. Jadi pejal itu padat berisi, seperti ini cakram. Nah, ini sumbu putarnya ada di pusatnya. Nah, ini berjarak r. Kemudian kita punya bola pejal. Bola pejal itu padat berisi seperti bola biliar. Nah, ini momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, ini diputar di pusatnya seperti ini. Di sini. Kemudian ada lagi bola tipis berongga. Nah, ini momen inersianya 2/3 mr kuadrat seperti bola plastik ya. Nah, yang sering keluar lagi adalah batang. Batang diputar di tengah-tengah, maka momen inersianya kita punya adalah I sama dengan ml kuadrat atau 1/12 ml kuadrat. Kemudian batang diputar di ujungnya, maka kita mau punya momen inersianya adalah 1/3 ml kuadrat. Atau biasanya kita pakai kasih bentuk momen inersianya adalah konstanta dikali M dikali R kuadrat. Apa ini konstanta? Hanya berupa angka saja. Contoh, kita punya silinder pejal. Nah, ketika kita punya silinder pejal, tadi momen inersianya adalah 1/2 M R kuadrat. Maka inilah nilai K-nya. Bola lagi contoh, bola pejal, contoh yang lain. Bola pejal, I-nya adalah 2/5 M R kuadrat. Maka 2/5 ini sebagai K dan seterusnya.
Oke, Bapak ambil contoh untuk mencari momen inersia benda homogen yang tinggal kita masukkan rumusnya. Contoh, ini ada material tipis AB berbahan fiber karbon, masanya 0,5, bermasa 0,5 gram, panjangnya 2 meter, L-nya 2 meter. Nah, yang A diputarnya di tengah-tengah nih. Nah, kita tahu kalau diputar tengah-tengah, ini momen inersianya adalah kita punya 1/12 ml kuadrat. Nah, tinggal kita masukin 1/12, M-nya 0,5, panjangnya 2 dikuadratkan. Berarti 0,5, 2 kuadrat 4/12. Coret 1 tinggal 3. Jadinya 0,5/3 kilogram meter persegi. Nah, berikutnya kalau diputar di ujung. Nah, kalau di ujung kita tahu momen inersianya adalah 1/3 ml kuadrat. Tinggal masukin 1/3 kali 0,5 kali 2 kuadrat. 0,5 dikali 4 dibagi 3. 0,5 kali 4 dapatnya 2/3 kilogram meter persegi. Perhatikan, nah, lihat benda berputar. Nah, ini adalah kita anggap aja bola beronggakan tipis dah. Ya, momen inersianya adalah I sama dengan 1/3 mr kuadrat. Nah, kita kembali ke momen inersia benda homogen. Kita punya tadi bentuk umumnya adalah I sama dengan kmr kuadrat. Artinya momen inersia ini tergantung dari bentuk bendanya, silinder, bola, dan lain sebagainya. Kemudian dimensinya atau ukurannya, masanya berapa, R-nya berapa, nah sama letak sumbu putar. Loh, kok letak sumbu putar berpengaruh? Nah, ini kan tadi kita punya sudah yang kita hitung, kalau dia silinder pejal, sumbu putarnya di pusatnya, tengah-tengahnya, maka 1/2 mr kuadrat. Bagaimana kalau sumbu putar ini saya geser di sini? Nah, digeser di sini, diputar di sini. Apakah sama momen inersianya 1/2 mr kuadrat? Nah, ini pasti berbeda karena tergantung dari letak sumbu putarnya. Nah, ini yang kita punya namanya teori sumbu sejajar. Ketika sumbu putarnya digeser, maka momen inersia yang barunya adalah momen inersia yang lama, ini yang lama, yang tadi sudah kita hafal di atas. Nah, ditambah MD kuadrat, D ini pergeseran. Jadi sumbunya sejauh mana kita geser. Contoh misalkan tadi, kalau kita punya batang diputar di tengah. Nah, batang diputar di tengah. Kita tahu kalau batang diputar di tengah seperti ini sumbu putarnya. Ini ke sini namanya L, berarti ini ke sini adalah L/2. Nah, kalau dia diputar di tengah, momen inersianya adalah 1/12 ml kuadrat. Bagaimana kalau sumbu putarnya digeser di sini jadi di ujung? Walaupun tadi kita tahu kalau di ujung 1/3 ml kuadrat, tapi kita coba buktikan. Nah, berarti ini momen inersia yang baru adalah yang lamanya ditambah M kali D kuadrat. Berarti yang lamanya di tengah tadi 1/12 ml kuadrat ditambah M. Nah, digesernya dari sini ke sini. Nah, ini pergeserannya adalah L/2. L/2 dikuadratkan. Berarti 1/12 ml kuadrat tambah ml kuadrat per 4 kuadrat. Maaf, 2 kuadrat berarti 4. Oke, kita samain penyebutnya, sama-sama 12, berarti ini 1 ml kuadrat, 12 bagi 4, 3 ml kuadrat. 1 tambah 3 ml kuadrat jadi 4 ml kuadrat per 12.
coret 1 tinggal 3. Berarti kita punya momen inersianya adalah 1/3 ml kuadrat. Ternyata berbeda kan? Ketika sumbu putarnya digeser, momen inersinya berbeda. Berarti nah, ini tadi diputar di tengah, 1/12 diputar di ujung, jadi 1/3 ml kuadrat. Nah, sebuah bola memiliki jari-jari R dan masanya M. Kalau dia diputar di pusat masanya yang di sini di tengah-tengah tadi, ini adalah 2/5 mr kuadrat. Sekarang sumbu putarnya saya geser di menyinggung permukaan di sini sekarang. Nah, ini yang kita cari. Nah, ini pergeserannya D. Yang jelas kita tahu ini kan namanya jari-jari R. Berarti ini juga namanya jari-jari R. Berarti dia digeser sejauh R. Berarti momen inersia yang baru adalah yang lama ditambah M kali D kuadrat. Yang lama tadi di tengah-tengah 2/5 mr kuadrat ditambah M digeser sejauh R kuadrat. Berarti samain penyebutnya ini 5, ini 2 mr kuadrat, 5 bagi 1 5 kali 1 jadi 5 mr kuadrat. Jadinya adalah 7/5 mr kuadrat. Ini dia momen inersia yang baru. Tergantung dari letak sumbu putarnya juga. Oke, selesai kita momen inersia, kita akan masuk subbab berikutnya yaitu momen gaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.